Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran hari ini, yaitu masih di subtema 2. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Bagi yang punya bukunya silakan perhatikan. Bagi yang tidak punya silakan perhatikan video ini dan kemudian nanti Bapak akan berikan gambarnya biar sama-sama kalian tahu. Nah, di sini ada gambar 5. Pada saat memainkan alat musik pipa, Veronica bisa mendengar bunyi alat musik tersebut dari telinganya. Berbagai bunyi dapat kamu dengarkan karena Tuhan memberikan sepasang telinga. Bagaimana proses mendengarkan sebuah bunyi? Perhatikan gambar telinga ini. Ini adalah gambar telinga. Nah, di sini ada poin-poinnya. Di sini ada daun telinga. Daun telinga berarti yang ini ya. Daun telinga. Kemudian ini lubang telinga. Kemudian di sini juga ada gendang telinga yang seperti gendang. Ini semua fungsinya berbeda-beda. Kemudian di sini 3 tulang pendengaran. Dan kemudian di sini juga ada rumah siput. Untuk rumah siput itu biasa dinamakan kalau bahasa ilmiahnya itu koklea. Di dalamnya itu ya terdapat cairan yang menghantarkan getaran suara dengan organ karti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara. Jadi berfungsi untuk menerima sinyal getaran suaranya. Dan kemudian di sini ada saraf pendengaran. Ini semuanya intinya sangat dibutuhkan. Ini juga saraf pendengaran itu juga. Karena apa? Dengan adanya saraf akan melari ke otak dan lainnya sebagainya. Nah, selanjutnya ada sebuah bacaan. Manusia dikaruniai Tuhan 2 buah telinga sebagai indera pendengaran. Setiap hari di dunia ini terjadi berbagai macam-macam bunyi, tetapi tidak semua bunyi dapat terdengar. Telinga kita hanya mampu mendengar bunyi yang frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Bunyi pada frekuensi disebut bunyi audionik. Itu bunyi audio. Bunyi yang berfrekuensi di antara 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Nah, di sini ada ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi. Bisa didengar oleh telinga manusia yaitu sekitar 20 kHz. Ya, itu untuk ultrasonik. Dan kemudian sedangkan bunyi yang frekuensi di bawah 20 Hz disebut bunyi infrasonik, yaitu suara dengan frekuensi terlalu rendah. Yaitu biasanya frekuensinya itu 17, mungkin sedikit ya. Kayak bisikan seperti itu termasuknya infrasonik. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar. Nah, ini telinga bagian tengah, kemudian telinga bagian dalam, di dalamnya. Kemudian telinga bagian luar terdiri atas daun telinga. Nah, ini dengan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu menangkap dan memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga untuk disalurkan ke selaput gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput getaran telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang itu berfungsi menangkap suara dari lubang telinga
Dan kemudian tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan dan memperkuat getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga. Bagian dalam pada telinga tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan yang disebut dengan saluran Eustachius. Sini ada Eustachius, merupakan saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan. Jadi di sini, ke sini, ini ke sini. Kemudian saluran ini berfungsi mengatur udara di dalam dan di luar telinga, tetapi tetap seimbang. Bagian terakhir telinga yaitu terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangannya. Seperti tadi yang ada di gambar, rumah siput memiliki sel saraf dan berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel-sel saraf otak. Nah, itu ya. Dan kemudian di sini ada proses telinga dalam mendengarkan bunyi. Yang pertama yaitu getaran dari sumber suara. Jadi telinga itu tidak akan bunyi kalau misalnya tidak ada getaran suara. Dan kemudian merambat ke udara dan tertangkap oleh daun telinga. Jadi walaupun dari kejauhan lari dengan udara kemudian masuk ke daun telinga. Dan selanjutnya getaran masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Nah, dari sini ya. Dan kemudian getaran dan mengenai gendang telinga. Jadi di paling dalam gendang telinga. Dan kemudian lanjut getaran diteruskan oleh 3 tulang pendengaran sampai ke rumah siput. Dan kemudian di dalam rumah siput terdapat reseptor berupa saraf-saraf pendengaran. Getaran tersebut akan ditangkap oleh ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian getaran diteruskan ke otak. Otak mengartikan getaran yang diterima sebagai suatu bunyi. Nah, itulah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya, yang begitu sempurnanya bagaimana proses pendengaran itu sampai masuk ke otak itu. Secara logika kita pikir hanya telinga sempit, tapi kita bisa lari ke otak kita. Seperti itu ya. Nah, di sini ada menjawab. Nah, kalian silakan nanti jawab. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan, sebutkan bagian-bagian telinga. Nah, tadi ada bagian-bagian telinga yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan seterusnya ya. Nanti kalian isi. Kemudian apa fungsi telinga? Nah, fungsi telinga apa? Pasti untuk mendengar ya. Kalian bisa teruskan telinga itu apakah hanya untuk mendengar? Sebagai alat keseimbangan juga tubuh itu yaitu telinga. Apa nama alat yang digunakan untuk membersihkan telinga? Oh, banyak sekali alat-alat untuk membersihkan telinga ya. Dan kemudian ada juga Bapak baca telinga itu jangan terlalu sering dibersihkan juga. Jangan terlalu nanti setiap jam bersihkan lagi, setiap jam maka akan sakit. Tapi harus ada etikanya untuk membersihkan telinga juga. Bisa dengan kantebab. Kemudian kalau punya alat yang seperti alat khusus juga ada untuk membersihkan telinga seperti itu ya. Dan kemudian jangan terlalu dalam juga karena takut terkena gendang telinga, akan membahayakan juga. Dan kemudian apa yang dilakukan untuk melindungi telinga ketika mendengarkan musik yang keras? Nah, yang pertama paling tutup telinga kita dengan tangan kita. Dan kemudian ada juga yang menggunakan headset khusus
kayak seperti pegawai-pegawai industri itu ada khusus untuk menutupi telinga yang suara terlalu bisu. Ya. Nah, di sini ada kita baca. Ini ya. Hati-hati mengorek telinga. Saat telinga terasa gatal, tentu kamu ingin segera mengoreknya dengan kantebat, ya, korek kuping atau dengan kuku. Nah, ternyata cara ini berbahaya. Nah, tadi ya, karena sangat berbahaya. Jadi ada etikanya. Telinga kamu bisa terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, bisa timbul berbagai penyakit. Lantas cara yang aman seperti apa? Seringkali telinga memang mengeluarkan kotoran ataupun timbul rasa gatal. Sebenarnya kamu tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga, karena telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Nah, seperti itu. Di depan lubang telinga, ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran bersama dengan minyak yang dihasilkan telinga. Dengan begitu, debu atau serangga tidak bisa masuk di lubang itu juga. Diproduksi getah telinga, kadang kan cairan-cairan itu disebut dengan getah telinga yang bernama serumen. Bentuknya seperti getah serumen. Inilah yang akan menangkap kotoran sekaligus membersihkannya. Kalau serumen ini terlalu sering dibersihkan dari telinga, justru merugikan karena serumen berfungsi mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran dari telinga. Ya. Sesampainya di lubang telinga, kotoran itu akan sering dan menguap karena terkena panas. Dan kemudian dengan mengorek telinga, kamu justru mendorong serumen masuk ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Akhirnya serumen akan terjebak hingga menyebabkan sumbatan pada lubang telinga. Sumbatan tersebut akan menghalangi hantaran gelombang suara ke gendang telinga, membuat pendengaran akan berkurang. Mengorek telinga juga bisa mengakibatkan benturan sebab telinga bentuknya bersudut. Benturan ini akan mengakibatkan pembengkakan atau pendarahan. Mengorek terlalu luas atau dalam bisa juga mengakibatkan luka. Dinding telinga pun akan mudah berdarah. Lebih parahnya, mengorek telinga juga bisa membuat pingsan bahkan kematian. Nah, jadi mengorek telinga itu jangan sembarangan, ya. Memang ketika rasa gatal tuh ingin sekali mengorek, tapi jangan sembarangan, harus punya etikanya. Kalau punya alatnya ya harus menggunakan alat khusus. Banyak sekali cara-cara membersihkan telinga. Minimalnya kalian setiap hari membersihkan telinga, tapi dengan cara etika yang benar, ya. Oke. Nah, di sini paragraf dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalian mencoba. Nah, di sini di paragraf 1 di sini ada gagasan pokok, gagasan pendukung. Gagasan pokok apa yang paragraf 1? Gagasan pokok paragraf 1 yaitu telinga terasa gatal. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Dengan terasa gatal, pasti kalian ingin sekali mengorek atau bisa dengan kuku. Kemudian ternyata cara ini sangat berbahaya, terasa gatal. Kemudian cara ini sangat berbahaya, bisa mengorek dengan kantebat. Ini
pendukungnya, atau ini juga sama. Hati-hati mengorek telinga. Ini juga sama nih. Itu gagasan pendukungnya. Kemudian di paragraf 2, di depan lubang telinga, paragraf kedua yaitu lubang telinga ada kelenjar rambut. Nah, gagasan pendukungnya berfungsi menghalau kotoran. Atau bisa juga dengan ini. Ini juga gagasan pendukung. Ya. Oke. Itu aja untuk paragraf 3 dan 4 kalian coba lanjutkan. Oke. Sampai jumpa lagi besok. Bapak akhiri, bila ada pertanyaan silakan bertanya. Bapak akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.